Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya selama 1 minggu ini? Yesus, ku cintai Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka. Katakan, sebab Kau layak terima pujian Tuhan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak, amin, haleluya, terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pujian ini mengatakan kita senantiasa akan memuji Tuhan, baik dalam keadaan suka maupun duka. Pagi hari ini saya tidak mengetahui bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara datang ke rumah Tuhan pagi hari ini, tetapi pujian ini mengatakan ketika engkau dalam keadaan suka, ketika engkau dalam keadaan duka, engkau memuji-muji Tuhan, dan Tuhan akan memberikan ketenangan, Tuhan akan memberikan kelepasan, Tuhan akan memberikan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita menaikkan pujian kita dengan sungguh, sebab Dia yang layak terima pujian kita. Yesus, ku cinta Kau. Amin, haleluya. Ku cinta Kau, ku tinggikan, kami agungkan Engkau Tuhan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam. Katakan dengan sepenuh hati, katakan, Yesus, ku cinta Kau, haleluya. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Katakan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak, haleluya, 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 Engkau layak terima pujian kami Tuhan. Amin, amin, haleluya, haleluya, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala, sebab Kau layak
Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat melimpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, turun atas ibadah ini, memberkati ibadah kami pagi hari ini dari awal sampai selesai. Berkati setiap jemaat yang mengikuti, berkati setiap pelayan yang melayani Tuhan. Biar kiranya kelimpahan berkat Tuhan ada pada kami semua hari ini sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami, mohon berkat atasnya dan alaskan doa di dalam satu nama yang berkuasa dan mengasihi kami, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kami
Kami bersyukur Tuhan untuk cinta-Mu dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Di pertengahan ibadah kami pagi hari ini, kami hendak memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kami, Tuhan sudah memelihara kami dan Tuhan sudah mempercayakan banyak hal yang kami dapat nikmati dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kami yang memberikan persembahan ini. Tuhan akan balaskan berlipat kali ganda, dan biarlah kami boleh memberikan persembahan itu dengan hati yang penuh cinta dan sukarela, karena kami tahu bahwa kami bisa memiliki karena Tuhan yang mempercayakan itu bagi kami. Tuhan memberkati hamba-Mu yang menjalankan kantong kolekte. Engkau pakai kehidupan mereka senantiasa, lebih lagi di dalam Engkau yang memberikan kesehatan, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan segala kemurahan-Mu dalam hidup hamba-Mu yang menjalankan kantong kolekte ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan persembahan kami hanya di dalam satu nama yang berkuasa dalam hidup kami, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kau ubah ratapku jadi tarian. Kepada kita sukacita yang sejati. Haleluya. Amin. Jiwaku bermasmur. Dengan segenap kekuatanku, aku hendak memuji-muji Engkau sepanjang hidupku Tuhan. Ku tak akan berdiam. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu. Ku tak akan berdiam. Haleluya. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu.
Tuhan. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu. Selama ku tak akan berdiam, haleluya. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu. Selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Haleluya, silakan duduk. Tuhan memberkati persembahan yang Bapak Ibu berikan dengan penuh cinta kepada Tuhan. Kita mau terus belajar bersyukur, belajar bersyukur, belajar bersyukur, belajar berterima kasih. Karena kalau tidak karena kebaikan Tuhan, kita tidak baik-baik saja seperti hari ini. Dengan apa aku membalas kasih yang telah kuterima dari-Mu Tuhan? Dan dengan apa aku membalas cinta-Mu, oh Yesusku, selain kita belajar bersyukur dan mengucap syukur senantiasa atas apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Haleluya. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu Tuhan? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ya Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika saya mendengar lagu ini, banyak mendengar lagu ini ketika saya bersama dengan anak-anak sedang isolasi. Ada satu pemikiran dalam hidup saya, Tuhan, sudah sekian banyak yang Tuhan berikan bagi kami. Sudah sekian banyak yang Tuhan percayakan bagi kami. Tetapi apakah ketika kemudian kami harus mengalami satu kondisi kami tidak sehat, kami harus menggerutu kepada Tuhan. Pujian ini mengingatkan, pujian ini seolah-olah memberikan keteguhan hati. Lina, Tuhan banyak memberikan kepadamu. Apa yang engkau alami saat ini, engkau harus bersyukur. Kalau engkau masih bisa menikmati dirawat, engkau masih bisa menikmati makanan yang disediakan oleh rumah sakit, engkau harus bersyukur. Engkau masih bisa melihat anak-anakmu di sampingmu, engkau harus bersyukur.
Engkau masih bisa melihat orang tuamu sehat, engkau harus bersyukur. Dan pujian ini sangat menguatkan. Kadang-kadang kita berpikir, Tuhan, kok kayaknya hidup ini berat sekali. Kok sepertinya dunia ini tidak adil sama saya. Tetapi pujian ini mengingatkan, Tuhan sudah banyak memberikan cinta, Tuhan sudah banyak memberikan kasih, Tuhan sudah banyak memberikan kesempatan, Tuhan sudah banyak memberikan berkat-Nya, Tuhan sudah banyak memberikan sukacitanya kepadamu meskipun kita sekarang dalam keadaan yang tidak kelimpahan. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi, apapun yang kita alami hari ini, hendaklah kita bersyukur kepada Tuhan. Semua ada dalam kendali Tuhan, semua ada dalam kedaulatan Tuhan. Kita bisa menikmati keluarga yang bahagia, itu berkat Tuhan. Kita bisa menikmati pekerjaan sampai hari ini, itu berkat Tuhan. Kita bisa melihat anak-anak kita sekolah, anak-anak kita melanjutkan pendidikan, itu semua berkat Tuhan. Dan kita bisa melihat keluarga kita semua sehat, orang tua kita sehat, itu semuanya berkat Tuhan. Bersyukurlah karena Tuhan sangat baik bagi kita. Ku mau selalu bersyukur Tuhan dalam segala keadaan. Kita sama-sama bangkit berdiri. Katakan, dengan apa ku membalas kasih-Mu, dengan apa ku membalas cinta-Mu yang besar dalam hidupku. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang telah ku terima dari-Mu Tuhan, yang ku terima dari-Mu. Haleluya. Dengan apa ku membalas cinta-Mu Tuhan, dengan apa ku membalas cinta. Ini pertanyaannya dalam hidup kita. Oh Yesusku, Oh Yesus, bersyukurlah. Ku mau selalu bersyukur karena Tuhan baik. Haleluya. Kau Tuhan yang Dia selalu menopang saya dan saudara. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur. Haleluya. Selalu bersyukur. Kau Bapakku yang ku mau selalu bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur buat kasih-Mu. Amin. Haleluya. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur buat kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Kau Bapakku yang ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Haleluya, haleluya. selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Haleluya, haleluya. Kami mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau Bapa yang sangat baik, Engkau Bapa yang setia dalam hidup kami, Bapa yang senantiasa menopang perjalanan hidup kami. Haleluya, haleluya. Kami mau mempercayakan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, dan kami selalu mau bersyukur buat apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Katakan sekali lagi dengan penuh bersyukur kita kepada. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu. Amin. Haleluya, haleluya. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu
kasih Tuhan, benar Tuhan. Kami selalu harus mengucap syukur dengan keadaan apapun yang kami alami Tuhan. Itu karena kasih dan kemurahan-Mu yang senantiasa yang boleh menyertai dalam kehidupan kami, dalam hari-hari kami ya Bapa. Ajarkan kami senantiasa bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pertengahan ibadah ini ya Bapa. Kami berterima kasih hanya kepada-Mu. Berkatilah Tuhan para pelayan-Mu yang ambil bagian di pagi hari ini, baik WL singer, pemain musik, bahkan multimedia. Tuhan berkatilah dengan berkat-Mu ya Bapa, baik pekerjaan mereka, bidang studi mereka Tuhan, rumah tangga mereka, Tuhan senantiasa berkati. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebahagiaan firman-Mu ya Bapa. Berfirman-Mu Tuhan, siapkanlah hati kami untuk kami boleh duduk diam mendengarkan sabda-Mu. Berkatilah juga Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan. Berikanlah urapan yang lebih lagi ya Bapa. Lebih lagi Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang disampaikan oleh hamba-Mu itu berasal daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk dan selamat mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Gisela Martineke. Silakan. Selamat pagi. Selamat beribadah, selamat menikmati berkat Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita buka Lukas 15 ayat yang ke-12 sampai ke-20. Kita buka sama-sama, kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Lukas yang ke-15 ayat 12 sampai ke-20. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Sama-sama kita baca. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah orang yang membaca, mendengarkan, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sisi lain dari anak yang hilang, sisi yang baik. Dia bukan cuma minus gitu. Gak ada lah orang yang cuma minus doang gitu ya. Ada gak sih? Bahkan kalau kita bilang siapa sih orang paling jahat di muka bumi ini menurut Bapak Ibu? Buat kita yang mendengarnya, oh ini orang jahat banget. Tapi mungkin buat beberapa orang terdekatnya dia baik banget. Jadi memang gak mungkin cuma ada satu sisi dari seseorang gitu ya. Dan ya sebagai manusia kita lebih mudah untuk melihat, bukan saya yang ngomong ya, sisi buruk katanya. Lebih mudah melihat sisi buruk. Ngelihat sisi buruk orang tuh kayak itu. Permen Fox tahu ya Bapak Ibu? Permen Fox kan bungkusnya bening gitu. Yang gak guna juga sebenarnya, udah ketahuan itu warnanya apa, rasanya apa, udah ketahuan.
Nah itu ngelihat sisi buruk seseorang tuh gitu, kayak dibungkus tapi bungkusnya transparan. Nah, kalau ngelihat sisi baik, ini perlu suatu kejelian, perlu survei dulu gitu ya, atau perlu apa? Perlu merasakan, perlu pengalaman dulu, dan sangat subjektif gitu ya. Yang pertama, belum. Ya udah, yang pertama dilompat aja Jar. Kekurangan atau kesalahan si bungsu. Kita bicarain ini sedikit supaya kita nggak lupa dan kita bisa tetap belajar dari kesalahan orang lain. Jangan kesalahan kita ya, jangan kita yang salah, orang lain aja. Kita belajar aja gitu ya. Yang pertama adalah gini, Bapak Ibu, kalau di Israel itu memang ada satu budaya pembagian warisan ketika orang tua masih hidup. Tapi si bungsu ini dia dengan kepintarannya sendiri gitu ya, dengan keideannya, inisiatif dia minta warisan. Di ayat yang ke-12 tadi dikatakan, kata yang bungsu kepada ayahnya, berikanlah kepadaku harta bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Ini di budaya manapun lah gitu ya. Kalau anak yang minta kayaknya rada-rada kurang ajar gitu ya. Kalau di Israel, nah ini, warisan dibagi ketika orang tua masih ada itu suatu hal yang lumrah. Tapi itu biasanya atas inisiatif ayah, inisiatif si orang tua, bukan si anak yang minta. Terus pembagiannya gimana? Kok udah dibagi terus nanti orang tuanya gimana? Nah ini pembagiannya. Ada si sulung dan si bungsu. Si sulung akan dapat lebih besar. Tapi jangan salah, ada bagian yang besar, ada tanggung jawab yang lebih besar. Kalau kata Uncle Ben di Spider-Man, Bapak Ibu nonton Spider-Man ya? Ya, well kalau nggak nonton silahkan nonton nanti. Kalau kata Uncle Ben di Spider-Man dia bilang, in great power there is great responsibility. Dalam kekuatan yang besar ada tanggung jawab yang besar. Kalau di bagian warisan-warisan gini, ketika ada uang yang lebih besar dibagi, tanggung jawab si anak terhadap orang tua lebih besar. Kenapa si sulung dapat 2/3? Karena dia harus mengurus orang tua, dia juga mengerjakan pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan si orang tua. Misalnya kalau si orang tua itu punya peternakan, dia akan mengurus semua peternakan itu. Terus orang tuanya ngapain? Kalau bahasa saya sekarang, orang tuanya istirahat. Udah bekerja segitu lama, jadi orang tuanya ngapain? Istirahat. Istirahatnya ngapain? Kalau sekarang istirahatnya naik cruise gitu ya, keliling dunia. Manajemen pekerjaan itu semua jadi tanggung jawab anak yang pertama deh. Itu yang terjadi. Nah, si bungsu biasanya dapat cuma 1/3. Next, Jer. Nah, si bungsu cuma dapat 1/3 aja. Kenapa? Karena tanggung jawabnya lebih sedikit terhadap keluarganya. Yang terjadi di sini kan tidak lazim. Si bungsu yang minta, si bungsu yang inisiatif. Kekurangannya si bungsu apa jadinya? Ini dia. Dia tidak menghargai otoritas kepala keluarga. Saat itu kepala keluarganya adalah bapaknya. Harusnya papanya yang inisiatif, tapi dia nggak tahu keidean dari mana gitu ya. Dia yang minta. Dan dengan permintaan dia, ini akan memicu konflik dalam keluarga. Karena dia yang minta. Bisa memicu konflik dan ya keluarga bisa jadi nggak harmonis. Bisa aja bapaknya nggak mau kasih gitu kan. Bukan saya yang inisiatif, bisa dong. Jadi si bungsu ini tidak menghargai otoritas papahnya dan juga nggak berpikir panjang untuk
keharmonisan keluarga. Itu kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua adalah ketika dia sudah dapat, ini nih Bapak Ibu ya, ketika dia udah dapat, dia pergi jauh. Dia pergi jauh, nggak mau urusan sama keluarga, pergi jauh ke negeri orang. Dan ketika uang ada di tangan, semua orang tiba-tiba jadi, dan ini terjadi sama si bungsu, dia lupa. Mungkin gitu ya, dia sudah punya rencana sebelumnya. Tapi yang terjadi adalah dia foya. Dia pikir, oh ini negeri A ini bisa bikin usaha. Ya udah sekarang dihabisin setengah dulu, terus nanti sisa setengahnya lagi saya bikin usaha. Tapi masalahnya yang terjadi tadi dibilang adalah tiba-tiba ada bencana di luar ekspektasi. Kena zong dia. Nah, ini Bapak Ibu, uang atau berkat, kita katakan berkat lah lebih gampang gitu ya, bisa membawa kita semakin dekat sama Tuhan. Bisa nggak? Bisa. Tapi seringkali kita lebih tergoda untuk jauh dari Tuhan ketika kita punya banyak uang. Nah, ini Anda dan saya nih, Bapak Ibu dan sama saya nih, kira-kira yang mana? Ketika kita punya uang, apakah kita semakin bisa mendekati Tuhan? Atau malah kita kayak anak bungsu, foya-foya? Ketika kita punya banyak uang, apakah kita semakin terbeban dengan pekerjaan Tuhan? Atau ada orang lain juga lah yang akan nanti mengerjakannya buat kita? Ini bisa jadi catatan buat kita. Nah, itu tadi sisi negatif. Yang kedua, sisi positif, kita akan cepat. Sisi positifnya, yang pertama, banyak loh dia ternyata. Dia adalah seorang yang mandiri. Anak bungsu ini punya keinginan untuk berdiri sendiri. Maksudnya berdiri sendiri, dia mau mencoba menjadi dirinya sendiri dengan usahanya sendiri. Nah, ada beberapa hal yang menjadi alasan seseorang meninggalkan rumah. Yang pertama, bisa karena pernikahan. Dalam Efesus 5 ayat yang ke-31, saya bacakan. Sebab itu laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ketika seorang telah dewasa dan dia menikah, dikatakan di sini meninggalkan ayahnya dan ibunya. Jadi dia mandiri, membangun masa depannya sendiri. Itu pernikahan. Yang kedua, alasan seorang meninggalkan rumah adalah karena panggilan atau pekerjaan. Dalam Kejadian 12 ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan pada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini merantau, gampangnya gitu ya. Abram dan keluarganya pergi karena dapat panggilan Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan atau banyak orang-orang misionaris yang terpanggil untuk meninggalkan rumah, masuk ke pedalaman atau pergi jauh dari rumah untuk memberitakan firman. Dan juga yang gampang, Bapak Ibu di sini banyak yang merantau kan. Kalau generasi kedua ya udah mulai generasi menetap lah. Tapi kalau generasi yang pertama yang masih punya kampung, ya kan? Si bungsu ini punya inisiatif tinggi untuk mengembangkan diri dan membangun hidupnya. Nah, papahnya si bungsu ini orang yang cukup berada ternyata. Karena semua di rumahnya, kalau kita baca keseluruhan dari perikop ini, dalam perumpamaan ini,
si bungsu ini seorang yang tahu beres. Orang upahan bapaknya banyak, yang kerja dalam rumah banyak, yang kerja di luar rumah banyak. Berarti papanya adalah seorang yang sukses, seorang yang kaya. Jadi dalam rumah bapaknya semua tersedia, semua aman. Bapak Ibu pernah dengar ini enggak? Ada pepatah lama nih kayak gini nih. Enggak ada nahkoda yang tangguh lahir dari laut yang tenang. Enggak ada nahkoda tangguh lahir dari laut yang tenang. Maksudnya gimana? Si bungsu ini mau jadi seorang yang tangguh. Dia punya inisiatif, kalau gue di sini gue nggak bisa setangguh itu. Toh nanti gue juga akan pergi. Kalau nanti pergi kenapa nggak sekarang aja? Mungkin pikir dia kayak gitu. Semakin cepat dia memulai usahanya sendiri, semakin cepat dia akan sukses. Dalam pikirannya mungkin seperti itu ya. Nah, ini kita masuk yang ketiga, karena dia berpikir kayak gitu. Kita masuk yang ketiga, yang C. Si bungsu berani menghadapi tantangan. Nah, keberaniannya bungsu ini harus dapat apresiasi tersendiri. Kenapa? Karena enggak semua orang punya keberanian yang sama. Enggak semua orang punya, mungkin kepinginnya sama. Tapi enggak semua orang berani melangkah. Nah, si bungsu ini harus dapat poin tersendiri. Dia sengaja pergi jauh dari keluarganya, enggak ada saudaranya. Dia harus menghadapi segala macam hal yang terjadi nanti, yang ternyata ya unexpected gitu kan. Tapi enggak punya siapa-siapa. Dia berani untuk menghadapi tantangan tanpa bantuan keluarganya. Kan orang bilangnya niat dulu. Nah, ini bungsu ini bukan cuma niat, dia melangkah untuk jadi seseorang yang berani. Dia keluar dari comfort zone, dia keluar dari comfort zone-nya, menghadapi tantangan. Nggak ada orang yang bilang dia berani menghadapi tantangan tapi dia tetap berada di situ-situ aja gitu ya. Ketika dia berani melangkah, berarti dia keluar dari zona nyamannya dia udah berani untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Nah, karena dia sudah punya inisiatif, dia berani menghadapi tantangan, yang dia lakukan pada dirinya sendiri adalah bertanggung jawab. Minimal pada dirinya sendiri. Dia pikir foya-foya, oke lah, ntar kan masih bisa usaha, mau dengan modal sedikit, saya kan bisa lah memulai sesuatu. Ini negeri yang penuh kemungkinan, full of opportunity gitu ya. Tapi ternyata ya itu tadi unexpected, ada bencana, dan dia berusaha dengan segala cara untuk bertahan hidup. Keputusan dia untuk pergi dari keluarganya, pergi jauh itu pasti dia sudah perhitungkan. Saya nggak tahu cerita Bapak Ibu yang merantau, tapi ada kemungkinan minimal biasanya gitu, udah punya plan lah. Ada yang plannya, ada keluarga di sini, paling enggak saya bisa numpang dulu sebentar, misalnya gitu ya. Atau saya udah dapat kerjaan, jadi ntar cari tempat tinggal mah gampang. Atau ya udahlah, pokoknya gimana caranya, yang penting kalau merantau tuh bisa hidup. Mau ngemper deh, yang penting hidup dulu. Di Alkitab ditulisin dia foya-foya. Foya-foya tuh nggak mungkin sendiri. Coba sekarang kalau Bapak Ibu mah nggak foya-foya, biasa yang foya-foya anak muda. Mohon maaf nih Bapak Ibu ya. Jadi teman-teman muda, ya, yang suka foya-foya, ada yang foya-foya sendirian. Stres kalau foya-foya sendirian, bener nggak? Foya-foya itu mesti punya teman.
foya-foya itu mesti punya teman. Ini yang dilakukan sama si bungsu. Dia membangun jejaring. Foya-foya bukan sembarang foya-foya, dia ya berusaha. Karena dia di negeri orang, dia cari tahu deh. Ini kira-kira saya bisa temenan sama siapa dulu nih. Saya harus punya pegangan dulu nih. Karena kalau orang buka usaha atau buka apapun, dia mesti punya ini kan, temen yang bantuin beli minimal kalau gitu ya. Jangan kalau jadi temennya punya usaha, gratisin dong. Jangan dong, bantuin beli gitu ya. Tapi ya itu tadi, ternyata ketika uangnya mulai tipis, ada bencana, ini di luar dugaan dia. Dan mungkin teman-temannya karena dia baru mulai pertemanan gitu ya, karena dia orang asing. Ini orang udah gak punya duit, udah tinggalin aja lah. Ada kan ya, yang teman-teman modelnya lucu-lucu gitu ya, lucu-lucu menggemaskan lah gitu. Ketika punya duit, tempel semua orang, dekat tiba-tiba. Giliran gak punya duit, hilang. Nah ini yang mungkin terjadi gitu sama si bungsu kan. Gak diceritain, tapi ini yang bisa kita pikirkan bersama gitu ya. Dan dia melakukan segala cara untuk bertahan hidup. Gimana? Dia bekerja. Ini dia masalahnya. Dia bekerja sebagai tukang kasih makan babi. Dia ini ceritanya orang Yahudi karena Tuhan Yesus yang cerita gitu ya. Tuhan Yesus yang cerita berarti dia menceritakan kebiasaan orang Yahudi. Tapi di negeri orang banyak hal bisa terjadi. Si bungsu harus bekerja dan dia mungkin sekali dia nggak punya keterampilan apapun. Kenapa? Karena tadi banyak orang yang bantuin dia dulu di rumah. Jadi dia nggak usah ngapa-ngapain. Bangun tidur dia cuma begini doang, tiba-tiba bajunya udah rapi. Jadi dia nggak punya keterampilan apapun. Kasih makan, jagain babi emang nggak perlu keterampilan apa sih mungkin gitu dia pikir. Ya udahlah saya coba ngelamar deh. Buat orang Yahudi ini adalah sebuah hal yang hina. Dan ini yang dilakukan sama si bungsu. Karena pikir dia adalah di negeri orang, saya harus melakukan apapun supaya saya bisa bertahan hidup. Tapi ini resiko dan dia harus bertanggung jawab untuk hidupnya. Apapun harus dilakukan supaya tetap survive. Di dalam 1 Tesalonika yang ke-11 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-11 dan 12. Tesalonika 11 ayat 11 dan 12. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Dalam surat Tesalonika ini dikatakan adalah suatu kehormatan ketika kita bekerja dengan tangan. Jadi apapun pekerjaan yang kita lakukan, ya nggak nyuri juga tapi ya, nyuri kan bukan pekerjaan. Jangan hobi juga dong. Jenis pekerjaan yang kita lakukan, kita harus hargai, kita harus bangga. Karena itu adalah, Alkitab mengatakan itu kehormatan. Ketika kita bisa hidup dari hasil kerja kita, itu adalah suatu kehormatan. Yang kelima, si bungsu menyadari keadaannya. Si bungsu ini kita udah menuju akhir nih kayaknya nih. Dia mulai sadar. Dan ini saya bilang sebagai bentuk awal dari pertobatan. Bentuk awal. Kadang-kadang, ya nggak selalu, tapi seringkali kita perlu tragedi dalam hidup dan kesedihan supaya kita sadar bahwa ada sebuah keputusan dalam hidup kita yang kita ambil dan itu adalah sebuah kesalahan.
Ya tapi jangan sering-sering ya. Kalau enggak hidup kita penuh tragedi mulu. Karena keputusan yang salah, meskipun udah dipertimbangkan tadi saya bilang, nggak mungkin si bungsu ini pergi dengan tanpa perhitungan sama sekali gitu, nggak mungkin. Tapi memang ya ternyata keputusannya salah, hidupnya berat, dan si bungsu ingat sama rumah. Kita juga suka gitu ya, begitu sulit, begitu apa, ingat rumah, ingat Tuhan, gitu ya. Keputusan yang salah membuat keputusan yang salah, kehidupan yang sulit seringkali bikin kita ingat sama Tuhan. Ini awal dari pertobatan. Ingat Tuhan, awal dari pertobatan. Tapi nggak boleh cuma di situ. Yang keenam, harus terima konsekuensi. Konsekuensinya apa? Ketika dia pulang, artinya dia melangkah. Dia mengambil keputusan untuk pulang, dia bertobat. Terus dia pikir gini, dia bikin pengakuan. Tadi ayat yang ke-18 yang kita baca, dia bilang gini, aku akan bangkit ke rumah Bapakku. Aku telah berdosa. Pertobatan itu bukan cuma sadar doang, tapi melangkah untuk memperbaiki diri. Akui kita bersalah dan persiapkan diri kita untuk diperbaiki. Saya tulis catatannya di sini. Pertobatan itu dimulai dari pengakuan yang jujur bahwa kita telah bersalah. Dimulai. Jadi pertobatan bukan cuma mengakui dan niat doang. Ini yang penting. Yang berikut dari konsekuensinya, dia si bungsu gitu ya, dia harus belajar jadi seorang yang rendah hati. Gimana maksudnya? Dia bilang gini, aku gak layak disebut anak. Dia itu masih punya bapak loh, dia masih punya rumah. Tapi dia sadar diri karena dia udah minta pertama gitu ya, udah minta dengan inisiatifnya, udah jadi anak kurang ajar. Terus dia bilang, dia belajar dari situ, dia bilang, aku gak layak lagi disebut sebagai anak. Jadikan aku sebagai seorang upahan Bapa. Dan ini membawa kita ke poin yang berikutnya. Konsekuen. Konsekuennya gimana? Dia mau jadi hamba di rumah sendiri. Bapak Ibu jangan mikir bahwa si bungsu ini mau pulang ke rumah terus minta dijadiin sebagai supervisor atau manajer kebun gitu. Ya kurang ajar sih kalau itu ya. Dia mikir bahwa dirinya udah gak pantas untuk disebut anak. Karena dia sudah minta pergi jauh, memutuskan hubungan dengan keluarganya, terus dia pulang gitu aja. Ya enggak, dia pikir gue udah jadi orang asing. Enggak bisa tiba-tiba dia minta jadi petinggi di usaha bapaknya gitu. Dia rela jadi karyawan atau jadi hamba di rumah sendiri. Ini yang kita harus belajar dari si bungsu. Dia berani melangkah, dia berani menerima konsekuensi yang dari yang keputusan dia yang salah. Tapi itu semua gak berarti kalau gak ada yang ketiga ini. Gak ada uluran Bapa yang sayang sama dia. Pertobatannya dia gak berguna kalau bapaknya tetap tutup pintu.
Tapi ketika dia pulang, dari ujung jalan, bapaknya udah lihat, bapaknya udah kasih tangan, mau sambut dia. Ini yang bikin dia sebagai anak merasa diterima. Dalam Yohanes yang ke-6, ayat yang ke-37 di sana dikatakan, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Si bungsu pulang dengan tujuan cuma jadi orang upahan aja, tanpa maksud-maksud. Dan ini Bapa yang mengasihi ini, dia buka tangan lebar-lebar, dia bilang, anakku pulang, kita bikin pesta. Ketika kita punya suatu kesalahan, ketika kita mungkin seperti si bungsu gitu ya, udah merasa terlalu jauh, merasa udah gak mungkin lagi deh, Tuhan udah gak mungkin terima lagi deh. Tapi tadi dalam Yohanes tadi dikatakan, ketika kita mau bertobat, kita melangkah pulang, ada Bapa yang menerima kita apa adanya. Ada Bapa yang gak akan nolak kita. Apapun keadaan kita. Mau udah belangsak, mau udah gak keruan, mau ancur-ancuran, mau napas kita mungkin udah tinggal satu-satu doang. Ketika kita melangkah, Bapa yang mengasihi kita juga akan menerima kita. Bapa yang mengasihi mengulurkan tangan sama kita. Kami bersyukur kami punya Bapa yang mengasihi kami apa adanya. Kami bersyukur karena kami percaya bahwa Engkau mencintai kami. Gak peduli bentuk kami kayak apa, gak peduli kesalahan kami kayak apa. Kami percaya ketika kami datang kepadamu, Engkau tetap memeluk kami dengan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan. Jadikan firman-Mu menjadi benih-benih firman yang dapat bertumbuh dan berbuah dalam hati anak-anak-Mu. Sehingga kami bukan hanya jadi orang percaya yang mendengar, tapi kami juga menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang percaya, yang menjadi cahaya dalam kehidupan saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk pelayan-pelayan yang sudah melayani pada pagi hari ini. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami sebagai anak-anak-Mu yang melayani. Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih, dan kami berdoa agar talenta yang Tuhan kasih semakin hari semakin dapat memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa untuk persembahan, persepuluhan yang dikembalikan kepada Tuhan. Tuhan balas sesuai dengan kecintaan kepada Tuhan. Dan kami berdoa agar persembahan dan persepuluhan yang diberikan dapat berguna untuk pekerjaan Tuhan, baik di tempat ini maupun di tempat-tempat yang lain. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami bisa bersama-sama menikmati berkat Tuhan dan kehadiran Tuhan yang melawati kami. Kami bisa merasakan cintanya Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Lindungi kami pada hari-hari yang berikut, agar kami dapat menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita, dengan penuh berkat Tuhan, sehingga kami dapat menjadi terang Tuhan dimanapun kami berada. Berkati pekerjaan kami, baik itu kami yang bekerja di luar maupun kami yang bekerja di rumah. Berkati anak-anak kami dalam pergaulan dan pendidikannya. Tuhan pagari, berikan malaikat-Mu
sehingga anak-anak kami dapat bertumbuh jauh dari kenakalan dan hal-hal lain yang jahat. Sehingga dalam keluarga kami, nama Tuhan selalu dipermuliakan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan damai sejahtera, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai Tuhan datang kedua kalinya. Kami berdoa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Amin.